Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini mengenai dirimu, dimana tentang perasaan, ya. Kira-kira bagaimana energinya ke depan, ataupun mungkin saat ini kamu sudah mengalaminya. Nanti kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana situasi dan kondisimu, ya, di beberapa hari ke depan ataupun ke depan, ya, karena ada beberapa yang mungkin juga sudah terjadi. Energinya bisa cepat, bisa lambat, ya. Kamu menyesuaikan saja, dan di sini saya disclaimer untuk bisa ambil yang positifnya, ya. Dikarenakan kalaupun ada negatif nantinya yang keluar, ya dijadikan referensi, ya. Oh, ternyata energinya kah mau seperti gitu. Berarti solusinya ini, ya. Jadi sudah bisa antisipasi, ya. Bahwa kamu harus berbuat ini supaya itu tidak terjadi, ataupun kalaupun nanti terjadi, ya kamu sudah tahu jalan apa yang harus kamu ambil gitu, ya. Kamu sudah tahu solusinya, ya. Jadi kira-kira apa, nanti kita lihat, ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Kita lihat untuk koneksi dirimu dalam kehidupan kamu ke depannya. Oke, di kartu pertama di sini ada Seven of Pentacles, Eight of Swords, ada Strike, ada Four of Cups, Eight of Cups, Two of Pentacles, Queen of Pentacles, Ace of Wands. Oke, saya merasakan energinya di sini, ya. Nanti akan membuatmu pusing 7 keliling. Wow, ini mungkin tema kita ya nanti. Pusing 7 keliling, ya. 7 keliling. Mumet, stres, ya. Jadi hati-hati. Tapi jangan sampai stres berlebihan, ya. Bisa-bisa kamu depresi, ya. Nah, ini ke depan mungkin akan ada masalah. Masalahnya apa aja nanti kita lihat, ya, karena koneksinya di sini tentang stres. Stres memikirkan diri sendiri, memikirkan keluarga, ya. Dan saya merasakan juga di sini memikirkan anak, ya. Nanti kita lihat apa saja, ya, yang akan terjadi, ya, karena di sini stres nih, ya. Bingung mau bikin apa nih, ya. Mau ke sini salah, mau maju salah, mundur salah, ke kiri salah, ke kanan salah, ya, bingung, ya. Oke, kita lihat dulu di sini, ya. Ada Nine of Wands, Nine of Swords, ada Five of Swords, ada The Sun, Ten of Cups. Wow, tuh bicara untuk pribadi sendiri di sini masalah uang,
ada ekonomi, masalah ekonomi ya. Bicara tentang uang ya, pusing tujuh keliling karena apa? Uangnya ada masuk ya, gaji gitu kan, atau pemasukan lah seperti gitu, tapi kok nggak cukup-cukup ya, pusing. Masuk tapi keluar juga, terus gimana dong? Ibaratkan aku kerja dapat capek doang, nggak ada tabungan nih, gimana ya? Karena saya merasakan di sini ada hutang ya, dimana hutang di sini hutang barang ya, hutang uang kepada bank, kepada em, apa? Kepada ini juga teman ya. Kalau bicara hutang barang ini berarti mungkin kamu ada memecahkan barang atau menghilangkan barang orang ya, karena saya lihat di sini harus mengganti ya, mengganti berarti kan itu hutang juga ya. Macam contoh kamu hilangkan, kamu pinjam nih, pinjam mungkin ada acara di rumah kamu pinjam piring, ini contoh ya, kamu pinjam sesuatu lah pokoknya, intinya di sahabat atau di mana, di saudara atau di siapa gitu, atau janji ya, membelikan sesuatu. Ini bicara tentang hutang karena janji juga itu hutang ya, tapi ini bicara tentang benda ya. Terus ujung-ujungnya kamu udah janji, waduh nanti saya ganti gitu ya. Nah ini dia tagih-tagih nih, kapan kamu balikin, kamu ganti barang aku, bukan masalah duitnya tapi barangnya gitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu, aku ganti uang aja, nggak bisa kamu yang cari, saya nggak mau cari-cari itu barang ya. Kamu yang mungkin rusakin, pecahin ya, kamu berganti gitu. Nah ini ada seperti gitu ya, karena bicara tentang hutang barang ya, entah baju ya, diganti ya karena hilang atau sobek ya. Nah ini, atau janji belikan ini belikan itu. Nah ini ya, jadi ditagih ya. Tetapi kalau untuk hutang barang nggak terlalu ya, tetapi memang ada masuk di sini ya, ada yang mau nagih karena janji kamu ya. Tetapi yang paling banyak ini adalah hutang uang dari sahabat atau bank. Wah ini yang pusing ya, karena sahabat tagih-tagih. Sahabat tagih-tagih ini pun juga pihak bank juga tagih-tagih ya. Stres, pusing. Yang lebih stres lagi nih hutang pinjol. Nah ini hati-hati ya, pinjol-pinjol nih ya, ujung-ujung kamu bisa depresi, karena depresinya tingkat tinggi adalah pinjol, di teror sana teror sini. Kamu sudah dapat teror dari pinjol, kamu dapat teror lagi dari sahabat-sahabatmu atau keluargamu atau orang-orang yang kamu kenal, di mana pinjol itu meneror. Nah ini ya, jadi hati-hati pinjaman online yang nggak jelas ya, ujung-ujungnya nama baik kamu tercemar ya, sampai bisa kamu yang stres sendiri, pusing sendiri, depresi sendiri ya, karena ya kamu yang salah, kamu yang memutuskan untuk pinjam-pinjam ya. Hati-hati bicara pinjam-pinjam nih, hati-hati ya. Lebih baik kita punya sendiri busuk-busuk ya, dibandingkan bagus-bagus tapi malah punya orang atau memaksakan keadaan, yaitu beli secara kredit. Nggak apa-apa kalau kita beli kredit kita mampu, tapi kalau kita memaksakan keadaan, ini yang nggak bagus. Dan ini terjadi ya. Makanya pusing tujuh keliling, bingung mau cari pinjaman di mana lagi. Saya punya banyak pinjaman, mau pinjam ke situ saya saja belum masih punya hutang di dia. Ini contoh ya. Nah ini hati-hati ya. Jadi kalau ke depan ya harus punya safety tentang keuangan. Berikutnya lagi nih tentang sakit, hati-hati sakit ya. Ujung-ujungnya kamu nggak punya simpanan, ngutang lagi di orang. Aduh anakku sakit, aduh suamiku sakit, aduh istriku sakit, aduh orang tuaku sakit ya. Karena bicara duit nih ya, nih hati-hati bicara duit, harus punya safety apalagi untuk kesehatan. Nah jadi pusing lagi cari pinjaman, waduh ini repot ya. Baru di awal-awal tahun nih ya, tapi sudah mulai bicara duit ya seperti gitulah ya, dimana duit ini masuk tapi keluar ya, ataupun mungkin kondisinya ya itu kamu punya uang, akhirnya karena ada yang sakit habislah itu, dan ujung-ujungnya juga kosong ya. Jadi pusing aja, stres ya. Waduh ini gimana ya, kerja tapi cuma dapat capek gitu, nggak dapat duit ya. Dan di sini juga saya merasakan energinya di mana banyak kebutuhan. Jadi kebutuhan dadakan, apalagi bicara anak sekolah, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu ya, yang diperlukan uang-uang dadakan gitu ya. Stres lagi. Nah ini harus kalian punya safety tentang uang ya. Oke, terus yang bikin kamu pusing ini pasangan juga. Saya lihat di sini bicara tentang pasangan, overprotective, pencemburu, bikin pusing.
ya, jaga mulu, ya, telepon mulu, SMS mulu, ribut mulu, ya, nih ada. Yang mana serasa tidak mempercayai pasangan gitu. Pasangan jadi tidak nyaman, dikekang. Karena saking cemburunya, ya kita tahu bahwa kalau cemburu berarti memang takut kehilangan atau memang dia betul-betul sayang. Tapi kalau over, ya itu nggak bagus, pasangan nggak nyaman. Tapi ini yang terjadi, ya. Jadi kamu akan pusing mana yang mau kerja, ya, mana mau untuk urusan kerja atau urusan percintaan nih. Jadi pasanganmu tuh kayak macam tahu bahwa kamu pulangnya jam 5 sore. Ya sudah jam 5, tapi ternyata kamu lembur. Nanti dipikirnya wah kamu tipu-tipu, terus kamu selingkuh, atau dia pergi samperin ke tempat kerja kamu. Akhirnya apa? Kamu yang jadi malu sama pimpinan dan teman-teman rekan kerja, ya, karena pasanganmu berulah. Nah, ini hati-hati, ya. Nanti mungkin kamu nanti bicara ke pasangan, ya, saya ada rapat atau ini, atau kamu jangan terlalu cemburu, ya. Ini karena kurang komunikasi aja sih. Nah, ini jadi kalau mempunyai pasangan harus banyak komunikasi supaya dia tahu, ya, apa yang terjadi gitu. Jangan diam, nanti malah dia merasa terabaikan dan akhirnya berulah, ya. Oke, berikutnya di sini yang bikin pusing ini adalah bos, ya, pimpinan kamu atau senior, ya, atau ya pokoknya intinya yang di atas kamu lah. Kalau kamu karyawan, ya, dimana ya kamu selalu salah dan salah, dimarah mulu, ya. Nih ada beberapa seperti gitu yang saya rasakan. Aduh, nih kok saya kerja kayak di tempat toksik, ya. Seolah-olah saya tiap pagi di free briefing tapi dimarah-marah mulu, di emosi mulu gitu, tidak bisa buat nyaman, ya. Nah, nih ada tekanan dari pimpinan, ya. Jadi bikin tambah stres karena pekerjaan belum satu selesai sudah ada satu pekerjaan lain lagi numpuk lagi, bikin pusing. Seolah-olah ini saya robot, ya. Robot aja perlu dicas kok saya nggak istirahat, ya. Iya kan, robot itu perlu dicas loh, ya. Anggap istirahat, kok saya ini manusia nggak diberikan waktu untuk istirahat. Bahkan mungkin pekerjaan yang harus dia lakukan atau orang lain lakukan dilimpahkan ke kamu, tapi gaji nggak naik-naik. Nah, ini ada. Jadi kamu marah gitu, tapi kayak ya ampun, ya apalah, kita cuma anak buah, ya. Ya sudah ikut aja. Jadi bos yang bikin pusing, stres, ya. Ribut mulu, marah mulu, ya. Energi negatif, ya. Dan terakhir di sini saya merasakan energinya di mana tentang anak, ya. Waduh, anak kamu nih yang bikin pusing 7 keliling, di mana anakmu nakal, ya. Ada anakmu juga minta jajan, sudah tahu sakit perut, banyak macam-macam, ya, tapi maunya jajan. Kalau tidak ngerengek-rengek, nangis, tantrum, ya. Terus juga saya melihat di sini kalau bicara tentang anak, malas makan, ini yang bikin kamu pusing. Terus juga ada beberapa juga yang tidak jujur, ya, mengambil barang orang tanpa bicara atau malah pinjam duit, ya, nanti ditagih ke rumah, ya. Jadi bikin malu-malu. Ataupun di sini kalau bicara tentang sekolah, ya, nilainya turun, ya, bolos, ya. Terus ada yang tawuran atau pukul teman, ya, membuli, akhirnya ribut. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, ya. Jadi ajar-ajar etika, ya, supaya kamu sendiri yang nggak stres. Dimana ya orang tua kalau tidak berbicara baik kepada anaknya, tidak apa ya, kalau dibilang tidak mengajarkan, ya otomatis kan nanti yang dibikin susah lagi kan orang tua lagi. Jadi ya lebih baik diajarkan sopan santun, tata krama, ya. Bicara matematika dan apa itu urusan guru, tetapi kesopanan, etika itu ya setidaknya orang tua juga harus up di rumah, ya. Karena apa? Itu membawa nama baik keluarga. Yang ditanyakan siapa? Kamu anak siapa? Iya kan? Intinya kan gitu. Atau itu anak siapa, ya? Nah, ini kembali lagi ke orang tuanya, gitu, ya. Tapi yang ini terjadi, ibaratkan kamu udah kasih tahu tapi dia nggak mengerti juga. Ataupun mungkin ya kamu terlalu sibuk, akhirnya ya dia juga memberontak seperti gitu, ya. Kalau bicara tentang di rumah, ya dia malas, ya. Tadi di sekolah bikin ulah, ya. Terus kalau di rumah pemalas, ya. Maunya tidur aja tuh, HP aja tuh, scroll TikTok, goyang-goyang, ya. Bikin pusing, ya. Tapi kalau disuruh ini alasannya banyak, ya. Nah, itu nih bikin pusing 7 keliling. Stres, mau bikin apa bingung, ya. Caranya gimana nih supaya mereka insaf, ya. Tetapi ya itu seni, ya, dari hidup, ya, dinikmati, tetapi ingat harus ada perbuatan sambil berdoa, ya, supaya semesta membuka jalan dan ya masalahmu step by step bisa selesai.
Oke, itu yang saya lihat untuk kalian ya, di mana kondisi kamu ya ke depan ataupun mungkin saat ini sudah terjadi, di mana kamu akan pusing atau ya mumet, stres ya. Jangan dibawa terlalu mendramatisir ya, tetap menikmati proses ya, karena itu proses untuk pendewasaanmu ya. Setiap masalah itu ada pembelajaran di situ ya, untuk bisa kamu mengambil keputusan bijaksana ya, dan lain-lain. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate ya, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih baik, lebih sabar, dipenuhi kelimpahan, cinta kasih dan rezeki ya. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.